Bab 506, 18 Tongkat Pencapai Surga. Guru, senjata spiritual ini, tanya Simu. Kau benar-benar bodoh. Beraninya kau bilang tongkat besi Rui buatanku ini terlalu ringan, kata Yongzu dengan nada kesal. Senior, tolong beri aku pencerahan, kata Simu sambil membungkuk. Melihat ekspresi hormat Simu, raut wajah Yongzu menjadi cerah. Tongkat ini dinamai Rui karena mengandung kekuatan hukum ringan dan berat, yang memungkinkannya tumbuh atau menyusut, meringankan atau memberatkan sesuai keinginan pengguna. Meskipun ini bukan senjata spiritual tingkat tinggi yang pernah kusempurnakan, ini adalah salah satu kreasiku yang paling memuaskan. Karena tidak menemukan pemilik yang cocok, tongkat ini dibiarkan berdebu sampai sekarang. Aku tidak menyangka benda ini begitu berharga bagimu. Yongzu menatap tongkat hitam itu seolah-olah itu adalah anaknya sendiri, ekspresinya lembut. Terima kasih, senior, telah memberikannya kepadaku. Menyadari betapa berharganya tongkat itu, Simu tak kuasa menahan diri untuk mengelus gagangnya yang agak kasar dan berkata dengan sungguh-sungguh. Yah, kau memilihnya tanpa mengetahui peringkatnya adalah pertanda takdir, kata Yongzu. Senior, kau bilang tongkat besi Rui ini bisa dibuat dengan ukuran dan berat berapapun yang kau inginkan. Aku ingin tahu apakah ada batasnya, tanya Simu. Tongkat ini bisa sepanjang 1000 kaki, sekecil tusuk gigi, seringan bulu, dan seberat 100.000 pon. Tapi aku yakin ini bukan batas akhirnya. Aku ingin melihat apa yang bisa dicapai tongkat besi ini di tanganmu, kata Yongzu. Senior, bolehkah aku mengujinya di sini? Simu senang mendengar kata-kata Yongzu, tetapi kemudian sesuatu yang lain terlintas di benaknya, jadi dia angkat bicara. Ini senjata spiritualmu sekarang. Bagaimana kau mengujinya terserah padamu, jawab Yongzu. Simu, dengan desisan, menarik tongkat besi meteorit dan pisau dari punggungnya, menggabungkan keduanya menjadi satu. Dengan satu tangan, dia mengayunkan sekuat tenaga, dan dengan bayangan hitam legam, dia menebas tongkat besi itu. Dengan suara, klang, meteorit Mo Dao di tangan Simu terguncang. Simu melirik sekeliling dan melihat tidak ada jejaknya di tongkat hitam itu, lalu senyum bahagia muncul di wajahnya. Ini, mungkinkah besi hitam meteorit itu? Yongzu melirik Mo Dao di tangan Simu, wajahnya tiba-tiba berubah, dan ia berseru kaget. Besi hitam meteorit, tanya Simu ragu. Tunjukkan padaku, kata Yongzu, menatap Mo Dao dengan mata berapi-api. Simu ragu sejenak, tetapi tetap menyerahkan Mo Dao itu. Yongzu memegang Mo Dao secara horizontal, mengetuknya 2 kali, lalu meletakkannya di bawah hidungnya untuk mengendusnya. Kemudian, lampu merah menyala di ujung jarinya, dan ia menekan bilahnya seolah sedang mengukur denyut nadi, lalu menyerahkan pisau itu kembali kepada Simu dengan wajah serius. Kau sungguh beruntung. Besi hitam meteorit ini sangat langka, tapi kau memiliki bongkahan sebesar ini. Konon, besi ini terbentuk setelah runtuhnya sebuah bintang, tersembunyi dalam aliran turbulennya dalam keadaan berdebu. Sangat sulit diperoleh. Senjata yang dibuat darinya dapat menyimpan energi spiritual langit dan bumi, sehingga kekuatannya meningkat pesat. Jika kau bersedia, aku bisa meluangkan waktu membantumu menempa pisau hitam ini menjadi batang besi Rui. Yongzu berkata dengan sungguh-sungguh. Petik 2. Kau serius? Tanya Simu, gembira.
Bagaimana aku bisa mengingkari janjiku? Aku akan membantumu menempa pisau ini, dan aku tidak akan mengambil sepeser pun. Namun, ada satu hal mengenai modal ini, kau hanya perlu melebur setengahnya ke dalam batang besi. Lebih dari itu tidak ada artinya. Sisa besi hitam meteorit ini akan menjadi milikku. Bagaimana menurutmu? Tanya Yongsu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Si Mu merenung sejenak sebelum bertanya. Ini hanya peleburan, bukan penempaan ulang. Tidak akan lama. Sebulan sudah cukup, kata Yongzu setelah ragu sejenak. Baiklah, mari kita lakukan apa yang kau katakan, senior, kata si Mu sambil mengangguk. Kalau begitu, setuju, wajah pemurni senjata itu berseri-seri gembira. Setelah setuju, si Mu tanpa ragu menyerahkan tongkat pisau meteorit dan tongkat besi rui. Peleburan akan memakan waktu sekitar sebulan. Kau bisa datang dan mengambilnya dalam sebulan. Kau harus datang kepadaku dengan token ini. Yongzu menyimpan kedua benda itu lalu menyerahkan palu cor kecil kepada si Mu. Si Mu mengambil palu itu, mengangguk, dan tidak tinggal lebih lama lagi, segera berpamitan dan pergi. Setelah itu, ia tidak langsung kembali ke gua, melainkan berencana pergi ke paviliun kitab suci. Selama beberapa hari terakhir, ia telah menguasai lokasi berbagai ruang di pagoda Xuanling, dan tak lama kemudian ia tiba di paviliun kitab suci. Kembali ke tempat ini, si Mu masih terkesima oleh lautan buku yang tak terbatas di hadapannya. Ia tak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan Tanah Suci Qinglan untuk mengumpulkan koleksi yang begitu banyak. Ia menggelengkan kepala, melepaskan pikiran itu, dan berbalik untuk mengamati sekelilingnya. Tak jauh dari sana, terdapat sebuah panggung, dan ia terbang di atasnya. Di atas panggung itu berdiri dinding batu putih, dipenuhi pola-pola yang padat. Si Mu mengamatinya sebentar dan segera menyadari bahwa itu adalah peta paviliun kitab suci. Paviliun itu sangat luas, terbagi menjadi 22 area, masing-masing berisi koleksi buku yang berbeda. Beberapa berisi teknik kultivasi, yang lain seni bela diri, serta farmakope, teknik medis, serta humaniora dan geografi. Volumenya yang sangat banyak membuat si Mu takjub. Ia telah mengetahui sebelumnya bahwa paviliun kitab suci tidak memiliki penjaga, mereka yang mencari apa yang mereka cari harus mencarinya sendiri. Konon, aturan ini ditetapkan oleh leluhur suci Qinglan, yang bersikeras bahwa segala sesuatu bergantung pada kebetulan dan tidak dapat dipaksakan. Si Mu mengamatinya dengan saksama sejenak, lalu melesat pergi, menuju ke arah yang jauh. Butuh waktu hampir setengah jam baginya untuk mencapai tujuannya, bagian 19 paviliun kitab suci, tempat tersimpannya buku-buku panduan bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Si Mu bermaksud menukarnya dengan seni bela diri yang lebih unggul untuk melengkapi tongkat besi rui miliknya. Bagian 19 sangat luas, bahkan satu orang pun dapat menjelajahinya dalam 1 atau 2 tahun. Bagian itu dibagi lagi menjadi 32 bagian, masing-masing dengan deskripsi detail tentang letak teknik tinju dan teknik pedang. Mengikuti peta, si Mu dengan cepat menemukan bagian yang berisi teknik-teknik tongkat. Ia mendarat di sebuah platform batu cian, seluas kurang lebih 1 hektar. Ratusan rak buku berjajar di platform tersebut, masing-masing berisi ratusan volume. Platform tunggal ini sendiri berisi puluhan ribu buku.
Wajah Simu berseri-seri karena kegembiraan saat ia mulai membaca rak pertama. Rak-rak itu dilindungi oleh pembatas, sehingga menghalangi akses ke buku-buku panduan. Namun, setiap buku panduan bela diri memiliki catatan di bawahnya, yang menguraikan karakteristik teknik-teknik tersebut sebagai referensi. Teknik tongkat pembalik naga adalah keterampilan bela diri tingkat bumi. Ketika dipraktikkan hingga tingkat tertinggi, teknik ini dapat memadat menjadi energi berbentuk naga, yang mampu melukai orang dari jarak 100 mil. Petik 2. Teknik tongkat bagua hantu adalah keterampilan bela diri bawaan. Teknik tongkat ini seperti hantu, sehingga sulit dibedakan. Petik 2. Teknik tongkat tanpa bayangan adalah keterampilan bela diri tingkat bumi. Teknik ini unggul dalam kecepatan dan dapat melukai orang tanpa terlihat. Simu merasa matanya terbelalak. Ada begitu banyak seni bela diri di sini, dan masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri, yang benar-benar membuka matanya. Namun, ia tidak terburu-buru, menelusuri rak demi rak. Setelah 2 atau 3 jam, Simu akhirnya mendongak dari rak, menghela napas lega. Awalnya, ia mendengar bahwa Tanah Suci Qinglan membanggakan koleksi semua kitab suci klasik yang masih ada di wilayah bintang, dan ia merasa ragu. Namun setelah beberapa jam, ia hanya merasa terkejut. Jumlah dan luasnya teknik di paviliun kitab suci jauh melampaui imajinasinya. Ia bahkan menemukan teknik tongkat 7 pembunuh. Meskipun ia tidak dapat membolak-baliknya untuk memastikan, deskripsi karakteristiknya cocok dengan yang ia latih, itu pasti teknik yang sama dari bintang Samudra Biru. Namun setelah sekian lama, ia belum menemukan teknik yang sepenuhnya memenuhi kebutuhannya. Saat tatapan Simu mengembara, penglihatan tepinya menangkap sebuah buku besar. 18 tongkat penumbuk langit, seni bela diri tingkat bumi, membutuhkan fisik yang tangguh untuk dikuasai. Semakin kuat fisik seseorang, semakin besar pula kekuatan teknik tongkatnya. Menguasainya hingga tingkat tertinggi dapat membangkitkan energi vital langit dan bumi di sekitarnya, menjungkirbalikkan dunia. Simu melafalkan deskripsi berikut dengan lembut, matanya berbinar. Teknik tongkat ini praktis dibuat khusus untuknya. Terlebih lagi, setelah dipadukan dengan pisau dan tongkat meteorit, tongkat besi Ruyi memiliki kemampuan luar biasa untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi, melengkapi teknik tongkat ini dengan sempurna. Lebih penting lagi, nama 18 tongkat penumbuk langit dan tongkat pembalik langit di dalam dirinya memiliki kemiripan. Mungkinkah ada hubungan antara keduanya? Pikiran Simu berkecamuk saat ia melirik bagian atas buku, di mana jumlah poin Xuanling yang dibutuhkan untuk pertukaran tertera. Sesaat kemudian, tubuhnya menegang, ekspresinya berubah. 95 poin Xuanling. Ia telah belajar di sini begitu lama, dan sementara kebanyakan seni bela diri bawaan membutuhkan kurang dari 10 poin Xuanling, seni bela diri tingkat bumi biasanya membutuhkan kurang dari 50 poin Xuanling. Teknik khusus ini secara mengejutkan membutuhkan 2 kali lipatnya. Ekspresi Simu berubah. Ia tiba-tiba membalikkan tangannya dan mengeluarkan Xuanling Bi. Dengan sekejap, seberkas cahaya putih melesat keluar, menghantam penghalang di rak buku. 100 poin Xuanling Bi berkurang 1, sekarang mencapai 99. Mulut Simu berkerut, sedikit sakit hati. Bas, lapisan cahaya putih tiba-tiba muncul di tirai cahaya penghalang, dengan cepat menyatu menjadi wajah manusia raksasa. "Apakah kau memanggilku?" tanya wajah raksasa itu,
suaranya hampa dan berat, menatap Simu. Baik, Senior Taling, Simu membungkuk ke wajah raksasa itu. Tidak sepenuhnya tepat untuk mengatakan bahwa paviliun kitab suci tidak dijaga. Lagi pula, seluruh paviliun kitab suci berada di bawah kendali Taling. Tertulis di prasasti batu paviliun kitab suci bahwa dengan menghabiskan 1 poin Xuanling, Taling dapat dipanggil dan bertanya kepadanya. Tentu saja, ada persyaratan ketat untuk pertanyaan yang diajukan. Taling tidak akan menjawab pertanyaan apapun di luar persyaratan, dan poin Xuanling tentu saja tidak akan dikembalikan. Apa yang kau inginkan? Tanya Taling. Aku baru saja menyukai teknik tongkat, 18 tongkat surgawi. Mengapa membutuhkan 95 poin Xuanling? Tanya Simu. Teknik ini kuno, rahasia, mengandung kesempatan mistis yang hanya dapat dialami oleh mereka yang memiliki takdir pertemuan. Suara halus roh pagoda bergema di telinga Simu. Simu tercengang. Jawaban macam apa itu? Terlalu umum. Aku sudah menjawab pertanyaanmu. Jika tidak ada yang lain, aku akan kembali. Roh pagoda perlahan memudar, seolah akan menghilang. Tunggu, roh pagoda senior, aku punya pertanyaan lain. Di mana seni mendalam 9 revolusi disimpan? Berapa banyak poin Xuanling yang dibutuhkan untuk menebus teknik lisan ketiga dan selanjutnya? Tanya Simu buru-buru. Bab 507, datang ke pintu. Manual seni mendalam 9 transformasi, salah satu dari 3 kekuatan ilahi penciptaan agung tanah suci, harus ditukarkan denganku. Sedangkan untuk mantra transformasi ketiga, dibutuhkan 10.000 poin roh mendalam. Roh pagoda itu terus memudar, tetapi sebelum menghilang, ia menjawab pertanyaan Simu. 10.000 poin roh mendalam. Simu tertegun mendengar ini, butiran keringat terbentuk di dahinya dan mengalir di pipinya. Karena kata-kata terakhir roh pagoda hampir tak terdengar, dan ia agak teralihkan, ia tidak mendengar dengan jelas berapa banyak poin roh mendalam yang dibutuhkan untuk tingkat keempat. Namun baginya saat ini, itu tidak terlalu penting. Simu menggelengkan kepala dan menyeka keringat dari wajahnya, merasa terkejut sekaligus sedikit lega. Mantra transformasi ketiga saja membutuhkan begitu banyak poin roh mendalam sehingga mustahil bagi murid biasa untuk menebusnya. Bahkan murid berusia 1000 tahun pun hanya bisa menebus 3 tingkat pertama, dan jika ia melakukannya, ia tidak akan bisa melakukan apapun lagi. Simu menatap buku panduan 18 tongkat surgawi, matanya berkedip-kedip. Akhirnya, ia menggertakkan gigi dan dengan lembut mengayunkan giok roh mendalam. Seberkas cahaya putih melesat keluar, menembus pembatas, dan mengenai buku panduan tongkat Tongtian. Cahaya putih Xuanling bersirkulasi, dan poin Xuanling di atasnya langsung berkurang 95 poin. Lembar giok buku panduan 18 tongkat Tongtian berkelebat, terbang langsung keluar dari pembatas, dan mendarat di tangan Simu. Simu menatap lembar giok di tangannya, mendesah, dan ekspresinya sedikit rumit. Ia tidak langsung melihatnya, melainkan berbalik dan terbang menuju pintu keluar. Setelah meninggalkan paviliun kitab suci, ia langsung keluar dari menara Xuanling, lalu melepaskan cair, memanggil perahu terbang Qingyi, terbang menuju guanya, dan segera kembali ke gua. Matanya berkilat, dan pintu gua kini terbuka lebar. Beberapa pelayannya berdiri di luar pintu, wajah mereka memar dan bengkak, dengan ekspresi sedih, seolah-olah mereka telah dipukuli.
Wajah Simu tenggelam, dan ia terbang turun. Bagus, Master Istana, dan Master Kai, kalian kembali. Sekelompok orang baru saja tiba dan menerobos masuk ke dalam gua tanpa penjelasan. Melihat Simu mendarat, beberapa pelayan berseri-seri kegirangan dan bergegas maju untuk menyambutnya. Qi Feng, yang berada di antara kerumunan, berteriak. "Siapa yang berani menerobos masuk ke rumah besar ini?" teriak Cair, tetapi Simu memelototinya di tengah kalimat, menyebabkan lehernya menciut dan sisa kata-katanya terpotong. "Katakan pelan-pelan, siapa orang-orang ini?" Simu berbalik, matanya menyipit saat berbicara. Di Tanah Suci, menerobos masuk ke gua lain tanpa izin pemilik adalah pelanggaran serius. Mereka adalah orang-orang yang sama yang datang untuk mengklaim cincin Leng Cui terakhir kali. Tetapi kali ini, Zhao Chenlei datang sendiri, bisik Qi Feng. Kilatan dingin melintas di mata Simu, dan ia mendengus sambil melangkah menuju gerbang gua. Qi Feng dan yang lainnya bertukar pandang dan berjaga di pintu masuk. Saat ini, di aula gua, seorang pemuda jangkung dan kurus duduk santai di kursi batu. Ia tampak berusia pertengahan 20-an, dengan hidung bengkok dan mata cekung yang sesekali memancarkan sinar dingin, memberinya tatapan sinis. Beberapa orang berdiri di samping pemuda yang sinis itu, salah satunya adalah Zhao Sanbao, kini dengan ekspresi menjilat. "Sanbao, apakah kau yakin sudah bertanya?" tanya pemuda yang sinis itu. "Kepala istana, ini benar sekali. Aku sendiri sudah bertanya kepada beberapa murid baru yang memasuki Tanah Suci bersama Simu. Simu memang baru berada di tingkat bumi awal saat itu, dan dia pasti baru aja naik ke tingkat berikutnya," kata Zhao Sanbao. "Lulus ujian masuk di tahap awal seperti itu memang agak luar biasa," gumam pemuda yang sinis itu dalam hati. Petik 2. Kurasa Simu beruntung dalam ujian masuk. Dia berada di peringkat ke-35, nyaris tidak masuk ke jajaran murid tingkat atas. Tapi bagaimanapun juga, dia hanyalah manusia, dan tidak bisa dibandingkan denganmu, kepala istana, kata Zhao Sanbao menyanjung. Tentu saja, tapi Sanbao, kultivasimu sudah di tingkat bumi awal, dan kau dari klan macan tutul terbang, jadi kau seharusnya tidak lebih lemah dari anak manusia ini. Kenapa repot-repot aku melakukan perjalanan pribadi ini? Burung hantu jahat itu mendengus. Petik 2. Lagi pula, pria ini secara nominal adalah murid tingkat tinggi Tanah Suci. Aku memperlakukannya dengan sopan dan menjelaskan tujuanku, tetapi dia tidak hanya menolak untuk menghormatiku tetapi juga berbicara kasar. Aku tidak ingin merepotkanmu, kepala istana, jadi aku menahan diri. Karena kau sudah datang sendiri, katakan saja sepatah kata, dan Simu tidak akan berani menyerahkan cincin Leng Cui dengan patuh. Mata Zhao Sanbao berputar saat berbicara. Dia belum memberitahu Zhao Chenlei tentang pemecatan Simu yang mudah terakhir kali, dan dengan mendorong Zhao Chenlei untuk datang kali ini, dia juga memanfaatkan kesempatan untuk membalas dendam. Zhao Chenlei mendengus dan tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat itu, langkah kaki berat terdengar dari luar. Jempol berdebar. Langkah kaki itu seberat gunung, dan tanah sedikit bergetar. Ekspresi burung hantu yang menyeramkan itu sedikit berubah, dengan sedikit kesungguhan di wajahnya, dan ia melihat keluar. Dengan kilatan cahaya, sosok tinggi Simu muncul di luar aula, hampir menghalangi semua cahaya di luar. Untuk sesaat,
Orang-orang di aula memiliki ilusi bahwa seluruh langit terhalang oleh sosok ini. Pupil mata pemuda yang menyeramkan itu mengecil, wajahnya menjadi serius, dan ia perlahan berdiri. Sepertinya kau Zhao Chenlei, kau begitu sombong menerobos masuk ke guaku seperti ini. Simu menatap Zhao Chenlei dan berkata, "Beraninya kau, siapa kau memanggil tuanku dengan namanya?" Teriak Zhao Sanbao keras. Mata Simu berkilat dingin, dan ia menatap Zhao Sanbao. Wajah Zhao Sanbao berubah, seolah-olah ia telah ditusuk oleh pedang atau tombak. Kesombongannya langsung memudar, dan ia mundur beberapa langkah dan bersembunyi di belakang Zhao Chenlei. "Maafkan hambaku karena telah dipermalukan oleh disiplinku yang buruk, saudara Si," kata Zhao Chenlei sambil tersenyum. "Kau memasuki tanah suci sebelum aku, jadi seharusnya kau lebih tahu aturannya daripada aku. Tapi hari ini, kau membawa orang untuk memaksa masuk ke guaku dan melukai para pelayanku. Jika kau tidak memberiku penjelasan, aku tidak akan membiarkan masalah ini berlalu." Kata Simu, raut wajahnya tetap datar. Petik 2. "Haha, adik muda Si, jangan marah. Kami awalnya datang untuk mengunjungimu hari ini, tetapi setelah menunggu lama di luar dan melihatmu tidak kembali, kami masuk tanpa izin. Beberapa anak buahku tidak sabar dan berselisih dengan para pelayanmu. Aku salah dalam masalah ini. Kalian semua, tampar dirimu 3 kali dan minta maaf kepada adik muda Si." Zhao Chenlei awalnya tersenyum tipis, tetapi kemudian wajahnya muram dan ia berteriak pada Zhao Sanbao dan yang lainnya. Ekspresi Zhao Sanbao dan yang lainnya berubah, seolah-olah mereka tidak pernah menyangka Zhao Chenlei akan mengatakan hal seperti itu, dan mereka pun ragu. Tatapan Zhao Chenlei berubah dingin dan ia melirik mereka. Wajah mereka memucat, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Mereka bergegas keluar, membungkuk dalam-dalam kepada Simu, dan tanpa ragu, menamparkan wajah mereka sendiri 3 kali. Pukulan mereka cukup keras, dan darah menetes dari sudut mulut mereka. "Tuan Si, kami sangat menyinggung tadi. Mohon maafkan kami," kata Zhao Sanbao dan yang lainnya. Simu mengerutkan kening. Ia tidak menyangka Zhao Chenlei akan melakukan ini di depan umum. Jika ia terus mengungkit masalah ini, akan dianggap remeh. "Karena kau sudah mengakui kesalahanmu, pergilah dan minta maaf kepada orang-orang yang kau pukul di luar, dan selesaikan masalah ini," kata Simu sambil melambaikan tangannya. Tubuh Zhao Sanbao menegang, kilatan aneh terpancar di matanya yang tertunduk. Simu memang tangguh, jadi tak masalah baginya untuk membungkuk padanya. Namun, para pelayan di luar, terlepas dari kekuasaan atau status mereka, tak pernah menganggapnya serius. Memintanya membungkuk dan mengakui kesalahannya kepada orang-orang lemah seperti itu sungguh merupakan penghinaan. "Apa yang kau lakukan hanya berdiri di sana? Apa kau tak mengerti apa yang dikatakan Tuan Si? Cepat pergi." Suara Zhao Chenlei terdengar lagi. Pikiran Zhao Sanbao berpacu, matanya merah, tetapi pada akhirnya, rasa takutnya pada Zhao Chenlei menang, dan ia berbalik dan pergi keluar. Melihat reaksi Zhao Sanbao, yang lain mengikutinya keluar. Sesaat kemudian, mereka pergi dengan lesu. Simu melepaskan indera spiritualnya dan tahu bahwa mereka memang telah membungkuk dan mengakui kesalahan mereka kepada Qi Feng dan yang lainnya. "Kalau begitu, mari kita lupakan pelanggaranmu," katanya sambil mengangguk. "Haha, terima kasih, saudara muda Si.
atas kemurahan hatimu. Pupil mata Zhao Chenlei sedikit mengecil, lalu ia tertawa terbahak-bahak. Saudara Zhao, apa yang membawamu ke sini hari ini? Tanya Simu sambil duduk. Hehe, ini bukan masalah serius. Ini tentang pelayan saudara muda si, Leng Cuihuan. Saudara muda si, kau mungkin tahu ini. Wanita ini berutang banyak padaku, tapi dia bersembunyi di gua saudara muda si, tidak menunjukkan niat untuk membayar. Jadi, kami datang untuk menagihnya, kata Zhao Chenlei. Mata Simu berkedip, dan setelah jeda, ia berkata, aku sudah bicara dengan Zhao Sanbao tentang wanita ini. Leng Cuihuan sekarang telah ditugaskan ke guaku oleh Tanah Suci. Jika kau ingin menyelesaikan masalah dengannya, harap tunggu sampai dia pergi. Mata Zhao Chenlei sedikit berkedut mendengar ini. Seperti kata pepatah, utang harus dibayar. Saudara muda si, apa kau benar-benar akan mengabaikan persahabatan di antara kita, sesama murid Tanah Suci, hanya demi seorang Leng Cuihuan? Tanya Zhao Chenlei dengan tenang. Aku tidak berani, tapi karena Leng Cuihuan adalah salah satu orangku, aku tidak bisa tinggal diam dan mengabaikan urusannya, kata Simu dengan tenang. Wajah Zhao Chenlei menggelap, pupil matanya mengecil, dan dua sinar perak menyilaukan tiba-tiba bersinar dari matanya, menusuk ke arah Simu. Simu tetap tidak terpengaruh. Matanya bersinar dengan cahaya keemasan, dan dua sinar keemasan yang nyata melesat keluar, bertabrakan dengan dua sinar perak itu. Terdengar suara berderak, sinar keemasan dan perak itu bertabrakan, saling menghancurkan. Riak menyebar di udara, dan gelombang tak terlihat menyebar keluar. Kilatan cahaya merah dari tubuh Simu menetralkan gelombang tak terlihat itu. Lapisan cahaya perak muncul di tubuh Zhao Chenlei, dan ia sedikit bergoyang, akhirnya menghalangi gelombang tak terlihat itu. Zhao Sanbao dan rekan-rekannya terguncang oleh kekuatan tak terlihat ini, dan mereka mundur beberapa langkah, wajah mereka berdarah. Untungnya, gelombang tak terlihat itu hanya satu, dan mereka segera pulih. Ekspresi Zhao Chenlei sedikit berubah. Meskipun baru saja menjalani tes singkat, kekuatan Simu jauh melampaui ekspektasinya. Bab 508, Lampu Padam, Gelombang Naik. Haha, baiklah, demi saudara muda si, saya, Zhao Chenlei, akan melepaskan Leng Cuihuan untuk saat ini. Tapi utang harus dibayar. Utang ini harus dilunasi, apapun yang terjadi. Jadi, selamat tinggal. Zhao Chenlei tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba berdiri, membungkuk sedikit kepada Simu, lalu berjalan keluar. Melihat ini, Zhao Sanbao dan yang lainnya bergegas mengikuti. Simu memperhatikan mereka pergi, matanya berkedip-kedip. Pada saat itu, sesosok berwarna melintas, dan cair terbang entah dari mana dan mendarat di bahu Simu. Situ, kenapa kau membiarkan mereka pergi begitu saja? Kurasa kekuatan Zhao Chenlei biasa saja, tapi dia berani datang ke sini. Dia benar-benar sombong. Kenapa kau tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk memaksanya melunasi utangnya? Tanya Keir. Meskipun kekuatan orang ini tidak kuat, dia cukup licik. Lagi pula, aku baru di sini, dan aku tidak ingin terlalu memaksanya. Baiklah, kita akhiri saja, kata Simu. Kepribadian Zhao Chenlei memang tidak akan mengecewakannya, tetapi ia juga tidak ingin menciptakan keretakan dengan para murid veteran, tetapi ia tetap harus menunjukkan rasa hormat. Ia tahu semua yang dihadapinya di Tanah Suci baru saja dimulai,
dan sekarang ia perlu segera memperkuat kekuatannya dan membangun pijakan di tanah suci Qinglan. Dengan pemikiran ini, Simo perlahan berdiri, menarik napas dalam-dalam, dan menuju ke ruang rahasia. Di udara di atas tanah spiritual Simo, sekelompok orang terbang ke kejauhan. Mereka adalah Zhao Chenlei dan rekan-rekannya. Wajah Zhao Chenlei kini pucat pasi dan muram, dan ia terbang maju tanpa suara. Ia tiba-tiba berhenti, dan yang lain di belakangnya mengikutinya. Zhao Sanbao, kemarilah, tiba-tiba Zhao Chenlei berkata. Zhao Sanbao tampak ketakutan, tetapi ia tidak berani menentang perintah Zhao Chenlei dan perlahan terbang mendekat. Kepala istana, ia memberi hormat. Zhao Chenlei tiba-tiba mengayunkan tangannya, menamparkan Zhao Sanbao dengan keras. Di wajahnya, tubuh Zhao Sanbao terlempar seperti karung robek, darah mengucur dari mulutnya, beberapa giginya copot, dan ia terbanting ke tanah, berguling beberapa kali. Sebelum ia sempat berdiri, sebuah kaki turun dari langit dan menghentakkan kakinya di wajahnya. Apakah ini manusia tak berguna yang kau bicarakan, yang baru saja mencapai tahap tengah kultivasi? Wajah Zhao Chenlei muram. Ia menginjak kepala Zhao Sanbao dengan kakinya, menekan separuh kepalanya ke tanah. Tulang-tulang Zhao Sanbao mengeluarkan suara gemeretak gigi, seolah-olah akan retak. Tuan, ampuni aku, teriak Zhao Sanbao, memohon ampun. Yang lainnya segera menundukkan kepala, tak berani bernapas. Apa yang terjadi ketika kau datang untuk meminta cincin Leng Cui terakhir kali? Zhao Chenlei menghentakkan kaki Zhao Sanbao beberapa kali, tetapi akhirnya melepaskannya, sambil berteriak dingin. Zhao Sanbao bergegas berdiri dan berlutut di kaki Zhao Chenlei. Ia tak berani menyembunyikan apapun, dan menceritakan kembali terakhir kali ia datang untuk meminta cincin Leng Cui. Ring, hanya untuk membuat semua orang terlempar begitu saja oleh Simo. Sialan, mata Zhao Chenlei berkobar amarah, dan ia melayangkan tendangan kuat ke Zhao Sanbao, membuatnya terpental lebih dari 3 meter. Retakan tulang yang jelas terdengar. Yang lain bergidik mendengarnya. Zhao Sanbao menjerit, tubuhnya terbanting ke tanah lagi. Ia berguling beberapa kali sebelum perlahan bangkit berdiri, tangannya mencengkeram tulang rusuknya. Zhao Chenlei menendang Zhao Sanbao menjauh, lalu menatap ke depan, ekspresinya perlahan mereda. Kilatan dingin melintas di matanya. Ayo pergi. Sesaat kemudian, ia melambaikan lengan bajunya dan berbalik, menuju ke kejauhan. Zhao Sanbao buru-buru mengikutinya, berguling dan rangkak, kelompok itu dengan cepat menghilang di kejauhan. Saat Simo dan Zhao Chenlei bertarung secara terbuka dan diam-diam, sebuah peristiwa penting terjadi diam-diam jauh di dalam tanah suci Qinglan. Aula Jiwa Bintang, sebuah aula menjulang tinggi yang terletak jauh di dalam tanah suci Qinglan, membuka ke koridor panjang yang diapit oleh ruangan-ruangan penghubung. Setiap ruangan memiliki perabotan, meja altar, di atasnya terdapat lampu cian kuno dan rakit kayu bertuliskan sebuah nama. Ini adalah lokasi penting di tanah suci Qinglan. Lampu-lampu cian kuno ini dikenal sebagai lampu pembersih jiwa, atau lampu jiwa. Di luar aula, 3 berkas cahaya memancar dari kejauhan, lalu turun, menampakkan 3 sosok. Seorang pria tua berjubah hijau, seorang pria parubaya berkulit gelap, dan seorang wanita muda berbaju putih. Masing-masing memancarkan aura yang kuat. Salam. 3 tetua,
Seorang pria parubaya berambut keriting berlari dari aula dan bersujud di hadapan ketiganya. Berdiri, tetua berjubah hijau melambaikan tangannya, dan pria parubaya berambut keriting itu tanpa sadar berdiri. Secercah kekaguman melintas di mata pria parubaya itu, dan ia minggir. Ketiga tetua berjubah hijau itu tampak cemas, berjalan menuju aula jiwa bintang. Mereka segera tiba di sebuah ruangan di ujung koridor. Ruangan itu jauh lebih besar daripada yang lain, dan tidak seperti ruangan-ruangan biasa, dihiasi dengan berbagai ornamen. Mereka mendorong pintu hingga terbuka, menampakkan sebuah meja persegi panjang yang panjang. Sebuah lampu yang menusuk jiwa juga terpasang di atasnya, meskipun telah padam, dan tidak ada papan kayu di depannya. Mata tetua berjubah hijau berkilau dengan cahaya aneh, campuran kegembiraan, desahan, dan kesedihan. "Kapan kau menemukan ini?" Tetua berjubah hijau menoleh untuk melihat pria parubaya berambut keriting yang telah mengikuti ketiganya ke aula. "Baru saja, seperti biasa, aku datang ke sini untuk memeriksa dan menemukan bahwa lampunya telah padam." Tanpa menunda lagi, aku segera memberitahu ketiga tetua, kata pria parubaya berambut keriting itu. Tetua berjubah hijau itu mengangguk dan melambaikan tangannya, dan pria parubaya berambut keriting itu pun pergi seolah-olah telah diampuni. "Bagaimana menurutmu?" Setelah pria parubaya berambut keriting itu pergi, tetua berjubah hijau itu terdiam sejenak sebelum berbicara. Karena lampu pembersih jiwa telah padam, jiwa orang itu pasti telah hancur total. Matilah dengan baik. Selama lampu pembersih jiwa orang ini masih ada, tak seorang pun di tanah suci Kinglan kita akan mampu mengolah seni mendalam 9 transformasi. Sekarang, larangan seni mendalam 9 transformasi akhirnya bisa dicabut. Pria parubaya berwajah gelap itu mendengus. Selama ribuan tahun, lampu pembersih jiwa orang ini sangat redup. Lagi pula, dia memiliki kekuatan magis seni mendalam itu, jadi mungkin ada faktor lain. Karena tiba-tiba padam, pasti ada sesuatu yang terjadi, kata tetua berjubah hijau. "Apa maksudmu, Tetua King?" tanya wanita muda berbaju putih itu, alisnya sedikit berkerut. "Masalah ini membutuhkan penyelidikan menyeluruh sebelum kesimpulan pasti dapat dibuat. Saya akan melaporkan masalah ini kepada leluhur suci terlebih dahulu. Kalian berdua bisa mengurus sisanya," kata tetua berjubah hijau itu, sambil mengibaskan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi. Wanita muda berbaju putih dan pria parubaya berwajah gelap itu bertukar pandang, lalu mengikutinya keluar ruangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, hanya dalam waktu setengah hari, berita bahwa lampu pembersih jiwa kera putih telah padam menyebar di sebagian kecil tanah suci Kinglan, menyebabkan keributan. Di sebuah istana putih, dua pria duduk saling berhadapan. Salah satunya adalah pria parubaya berwajah gelap. Di seberangnya duduk bersila seorang pemuda berwajah persegi dengan kemeja abu. Abu dan wajah pucat, otot-ototnya menggembung dan kusut, dan ia memiliki sepasang tanduk rusa di kepalanya. Meskipun ia tidak sengaja melepaskannya, tubuhnya memancarkan aura yang sangat kuat, dengan jelas menunjukkan kultivasi fisiknya pada tingkat yang sangat tinggi. "Benarkah? Apakah dia benar-benar mati?" Wajah pemuda bertanduk itu berkilat terkejut. "Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Lampu penghancur jiwanya telah padam," kata pria parubaya berwajah gelap itu. "Bagus sekali." Pemuda bertanduk itu tiba-tiba berdiri. "Ini kesempatan.
Anda, dengan garis keturunan Bai Ze, adalah kandidat yang sangat baik untuk berlatih seni mendalam 9 transformasi. Jangan mengecewakan saya, kata pria parubaya berwajah gelap itu. Tuan, tenanglah. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu, kata pemuda bertanduk itu dengan sungguh-sungguh. Di sebuah gua yang megah, 7 atau 8 pemuda dengan penampilan yang berbeda-beda berkumpul. Sudah dengar, larangan seni mendalam 9 revolusi akhirnya dicabut, dan kita akhirnya bisa mempraktikkan seni tertinggi ini. Seorang pemuda bermata elang dan berhidung mancung berseru penuh semangat. Benarkah? Dari mana kau mendengarnya? Tentu saja benar. Aku punya sumber yang dapat dipercaya. Itu baru saja terjadi hari ini, kata pemuda bermata elang itu. Hebat, wajah yang lain juga menunjukkan kegembiraan. Dengan garis keturunan tidak langsungku, mengolah seni mendalam sepertinya hanya buang-buang waktu. Tapi apa yang dikatakan kakak seniorku memang memungkinkan, seorang pemuda beralis tajam mendengus. Begitu, kata-kata ini diucapkan, perhatian semua orang tertuju pada seorang pria yang duduk tegak di dekatnya. Pria ini tampak baru berusia 18 atau 19 tahun, tampak masih remaja, tetapi tubuhnya sangat tinggi, dan ia duduk satu kepala lebih tinggi daripada yang lain. Matanya tampak keruh dan kusam, tetapi setelah diamati lebih dekat, keduanya bagaikan dua kolam yang dalam, mampu menyedot jiwa seseorang. Teman-teman seperjuanganku, kalian menyanjungku. Seni mendalam 9 revolusi adalah seni yang sangat mendalam, bukan sesuatu yang bisa kau kuasai begitu saja, kata pemuda jangkung dan tegap itu sambil tersenyum tipis. Saudara Gusi, bukankah kau berencana untuk berlatih seni mendalam? Tanya seorang pemuda. Bukan begitu. Aku, Guyi, memiliki dendam yang mendalam, tetapi sayangnya, musuhku terlalu kuat. Seni mendalam 9 revolusi adalah satu-satunya kesempatanku, dan tentu saja aku tidak akan melepaskannya. Namun, aku mengerti bahwa poin Xuanling yang dibutuhkan untuk menebus seni ini sangat besar. Saat pemuda jangkung dan tegap itu berbicara, dua sinar cahaya berkilat di matanya, tampak nyata. Yang lain, bertemu pandang dengannya, memucat dan buru-buru menundukkan kepala. Meskipun begitu, kalian semua bisa berlatih seni ini bersama-sama. Aku mungkin bukan pemenang akhirnya. Semua orang punya kesempatan, persaingan yang adil, kata pemuda jangkung dan tegap itu sambil tersenyum, tatapannya menyipit. Mata yang lain berbinar, jelas menyimpan pikiran mereka masing-masing. Di sebuah gunung tandus jauh di dalam tanah suci Qinglan, seorang pemuda berwajah pucat menghunus pedang perunggu. Ia mengayunkannya dengan ritme yang halus, bukan tebasan sembarangan. Cahaya pedang itu melesat keluar, menghantam dinding gunung yang halus di depan, membuat batu-batu beterbangan. Setelah beberapa tarikan napas, pedang pemuda berwajah pucat itu berhenti. Debu mengepul dari dinding gunung, dengan cepat berhamburan. Bekas-bekas pedang membentuk lukisan pemandangan yang menakjubkan, puncak-puncak yang menjulang tinggi, air yang mengalir bagai awan, sebuah mahakarya yang menakjubkan. Melukis di dinding batu dengan cahaya pedang, sungguh keterampilan yang luar biasa, sungguh penguasaan kekuatan. Tatapan pemuda itu jatuh ke dinding gunung, lalu ia menggelengkan kepala. Dengan jentikan pergelangan tangannya, cahaya pedang yang dahsyat tiba-tiba muncul, menebas puncak secara diagonal. Bom! Gunung raksasa itu, bagaikan kertas,
terbelah dua, runtuh dengan suara gemuruh yang menggelegar. Sosok pemuda itu berkelebat, dan sesaat kemudian, seolah berteleportasi, ia muncul di udara, menghindari debu di tanah. Pada saat itu, ekspresinya berubah saat ia mengeluarkan sebuah token putih. Kilatan cahaya putih muncul di token itu, dan beberapa baris teks muncul. Mata pemuda itu berkilat, dan raut kegembiraan terpancar di wajahnya. Hebat, hebat, hebat. Larangan akhirnya dicabut. Gumamnya dalam hati, sosoknya berkelebat, berubah menjadi seberkas cahaya kuning, dan menghilang di kejauhan. Meskipun berita tentang padamnya lampu pembersih jiwa kera putih hanya beredar di kalangan kecil, tanpa diketahui orang luar, hal itu telah menimbulkan kegemparan. Di Tanah Suci, baik di Pagoda Xuanling maupun di beberapa pasar, harga beberapa ramuan dan benda spiritual yang berkaitan dengan seni mendalam 9 revolusi tiba-tiba naik 2 kali lipat. Bab 509, Keberhasilan Kecil dalam Teknik Tongkat. 6 bulan kemudian, di puncak Gunung Tandus di sisi paling barat area panggung kuning Tanah Suci Qinglan, seorang pemuda tegap berjubah hijau berdiri dengan mata terpejam. Sosoknya tegak dan tegap, bagaikan lembing yang mengarah ke langit. Alisnya tajam, raut wajahnya tegas dengan sudut-sudut tajam. Dialah Simu. Di sampingnya, berdiri sebuah tongkat besi ruyi hitam panjang, hampir setinggi dan setebal lengan bawahnya. Sesaat kemudian, mata Simu tiba-tiba terbuka, cahaya keemasan samar bersinar melaluinya, sekilas saat pusaran udara samar perlahan terbentuk di sekitarnya. Simu mengulurkan satu tangan, menggenggam tongkat ruyi. Dengan tendangan ringan jari kakinya, ujung tongkat itu melompat ke atas. Dengan tangan lainnya, ia memegang tongkat itu secara horizontal. Ia menggenggam tongkat itu dengan kedua tangan, memutar-mutar lengannya, menggambar lingkaran di udara. Sebuah pusaran udara putih yang terlihat meletus dari lingkaran-lingkaran itu. Awalnya, kecepatan siklon itu lambat, tetapi seiring gerakan Simu yang semakin cepat, ia berputar cepat, segera membentuk tornado putih setebal kendi air. Saat tornado terbentuk, kerikil di kaki Simu bergetar dan melayang ke atas, tertarik ke dalam tornado. Pada saat itu, Simu tiba-tiba menarik tongkatnya, melangkah maju, lalu menggenggam tongkat ruyi erat-erat, mendorongnya ke depan. Dengan suara mendesing, tornado putih yang berputar-putar dengan pasir dan debu yang tak terhitung jumlahnya, meletus dari ujung tongkat ruyi bagaikan ular roh putih, melesat lurus menuju sebuah bukit kecil setinggi beberapa puluh kaki, 100 kaki jauhnya. Dengan ledakan keras, bukit itu meledak akibat hantaman ular roh putih, yang kemudian berubah menjadi gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan batu-batu yang beterbangan. Jurus ini, yang disebut ular roh keluar dari guanya, melibatkan pengumpulan energi di ujung tongkat dan melepaskannya dengan sekuat tenaga. Gelombang energi yang dihasilkan, bagaikan ular roh, dapat langsung menghancurkan apapun, agak mirip dengan teknik ledakan Qi dari era sihir sebelumnya. Setelah memukul tongkat itu, Simu tidak berhenti. Sebaliknya, ia tiba-tiba menarik kembali tongkat itu, menyapukannya ke seluruh tubuhnya. Kemudian, dengan ujungnya mengarah ke depan, ia melompat ke depan dengan satu lompatan kuat, melontarkan dirinya ke udara. Ia menyeret tongkat ruyi, yang jatuh di belakangnya, ke udara, lalu, dengan ayunan yang kuat dan sempurna, mengayunkannya dari belakang ke depan sebelum tiba-tiba menurunkannya.
Adegan ini sangat mirip dengan serangan kera putih sebelumnya terhadap naga emas dengan tongkat Fantian, meskipun dengan momentum yang jauh lebih lemah. Namun, tongkat Simu tidak mendarat dengan keras, melainkan menghantam udara dengan satu hantaman. Bang! Sebuah ledakan tumpul bergema di udara, dan sosok Simu, yang terdorong oleh hentakan itu, melayang puluhan kaki. Puluhan kaki tinggi di langit, kilatan keemasan kembali menyambar matanya, dan ia membungkuk ke belakang seperti busur. Ia mencengkeram tongkat Rui erat-erat dengan kedua tangan, tiba-tiba mengayunkannya dari belakang ke depan, menghantamkannya dengan keras. Angin menderu bergema di telinga Simu. Tongkat Rui bergesekan dengan udara, dan kurang dari 3 meter dari tanah, tiba-tiba meletus menjadi kobaran api yang berkobar. Boom! Tongkat Rui, yang dialiri kekuatan 1000 pon, menghantam tanah, menyebabkan bumi di bawah mereka berguncang hebat. Awan debu dan udara yang tak terhitung jumlahnya membubung, seketika memenuhi area seluas beberapa mil. Kerak, sebuah suara menggema. Retakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tanah, menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Tanah, seperti tahu yang dipotong-potong, menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, hancur dan runtuh. Tepat sebelum tanah runtuh, Simu melompat mundur, berjungkir balik di udara. Awan gas putih tiba-tiba muncul dari bawah kakinya, menopang tubuhnya. Sesaat kemudian, debu yang mengepul di bawah menghilang. Simu melirik ke bawah dan melihat medan pegunungan yang bergelombang lembut di bawah telah runtuh menjadi lubang cekung yang luas dengan radius beberapa mil. Puing-puing yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan ke tengahnya. Simu mengangguk, raut wajahnya tampak puas. Bahkan ia tidak mengantisipasi kekuatan penghancur gabungan, memanjat kera, dan elang menutupi atap. Jika kekuatan fisiknya terus meningkat, ia akan mampu melakukan, memanjat kera, 2 kali berturut-turut, dan kekuatan, elang menutupi atap, pasti akan berlipat ganda. 6 bulan latihan keras akhirnya membuahkan hasil. 18 tongkat Tongtian terdiri dari 8 gerakan pertama dan 10 gerakan terakhir. Setiap gerakan, yang tampak sederhana, dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Hingga saat ini, Simu baru menguasai 8 gerakan pertama, sehingga 10 gerakan terakhir relatif asing. 8. Jurus pertama, selain ular muncul dari gua, kera memanjat batu, dan elang menutupi atap, juga mencakup burung lelah tahu untuk kembali, harimau dan badak tanpa kandang, membelah naga dan membalikkan sungai, dan naga liar menari dengan liar. Masing-masing jurus ini merupakan jurus mematikan yang luar biasa kuat dan menakjubkan. Burung lelah tahu untuk kembali, terdengar agak mirip dengan teknik tombak bolak-balik, tetapi sebenarnya sangat berbeda. Jurus ini melibatkan memutar tongkat, berputar di belakang musuh, lalu tiba-tiba menariknya kembali, mengejutkan mereka dan memberikan pukulan mematikan. Berat dan ukuran tongkat Rui dapat disesuaikan sesuka hati, memungkinkannya untuk diayunkan tanpa suara dan mudah, lalu dikembalikan dengan cepat atau berat, memastikan hasil yang tak terduga dalam pertempuran. Di sisi lain, teknik pisahkan naga dan balik sungai, memanfaatkan berat dan kekuatan tongkat yang luar biasa untuk membalikkannya ke atas dan ke bawah, langsung menyapu energi vital di sekitarnya. Hal ini menggelorakan penggunanya bagaikan naga yang muncul dari sungai, tak terhentikan. Sedangkan teknik lainnya, masing-masing memiliki kekuatan uniknya sendiri.
Melalui latihan yang terus-menerus dan kombinasi yang terampil, hasil yang tak terduga dapat dicapai. Simu, setelah menyimpan tongkat besi ruyinya, nyaris tak sempat bernapas ketika melihat Cair melesat turun dari udara. Oh tidak, situ, sesuatu yang buruk telah terjadi, teriak Cair, tersandung di bahunya. Katakan pelan-pelan, apa yang terjadi? Tanya Simu. Situ, bukankah kau menyuruhku untuk terus memantau berita tentang materi spiritual yang mengandung energi yin ekstrim? Hari ini, aku mendengar dari Fatiki bahwa harga energi yin ekstrim telah naik. Kata Cair. Berapa harganya? Tanya Simu, mengerutkan kening. Yah, aku tidak bertanya. Setelah mendengar apa yang dia katakan, aku langsung memberitahumu tanpa sempat bertanya. Tapi karena aku tahu pria gendut itu, dia mungkin tidak tahu. Cair menjelaskan, aku akan keluar sebentar. Sebelum Cair sempat menyelesaikan kalimatnya, dua sayap berapi tiba-tiba muncul di belakang Simu. Dengan sekali kepakan, sayap-sayap itu berubah menjadi aliran cahaya merah tua, melesat menuju menara Xuanling. Sesaat kemudian, ketika Simu memasuki paviliun Tianbao, pelayan manusia gendut itu melihatnya dan berdiri untuk menyambutnya. Simu hendak berbicara ketika pelayan itu menatapnya dan segera berhenti. Tuan, silakan masuk ke ruang dalam untuk bicara, kata pelayan gendut itu, lalu membawa Simu ke aula samping. Bos, ku dengar harga yin ekstrim akhir-akhir ini naik di pasaran. Benarkah itu? Tanya Simu langsung. Memang, beberapa materi spiritu hal yang mengandung yin ekstrim harganya naik lebih dari 2 kali lipat. Pelayan gemuk itu mengangguk. Kenapa begitu? Tidak banyak teknik kultivasi yang membutuhkan yin ekstrim, jadi mengapa tiba-tiba begitu dicari? Tanya Simu. Yah, aku tidak sepenuhnya yakin. Aku baru saja mendengar bahwa lampu pembersih jiwa yang penting di tanah suci baru-baru ini padam, dan sepertinya ada hubungannya, kata pelayan gemuk itu dengan ekspresi aneh di wajahnya. Pikiran Simu berubah, dan dia mengerti. Kemungkinan besar karena kabar tentang lampu jiwa leluhur kera putih akhirnya menyebar, banyak orang di tanah suci kemungkinan diam-diam mulai berlatih seni mendalam 9 revolusi, menyebabkan harga materi spiritual yang berkaitan dengan kultivasi melonjak. Yin ekstrim, yang penting untuk revolusi kedua suatu teknik kultivasi, secara alami masuk ke dalam mereka. Aku ingin tahu apakah setetes darah sejati Phoenix S ini, tanya Simu. Sejujurnya, Tuan, darah Phoenix S ini dibeli 2 hari yang lalu dengan harga 2 kali lipat dari harga sebelumnya, kata pelayan gemuk itu sambil menggelengkan kepalanya. Apa? Oleh siapa? Simu menyadari kesalahannya saat bertanya. Seperti yang diduga, pelayan itu hanya menggelengkan kepala meminta maaf, menyatakan bahwa ia tidak bisa mengungkapkan informasi klien. Simu memahami dilema pelayan itu dan tentu saja tidak mempermalukannya. Ia hanya tersenyum dan mengangguk. Pelayan itu ragu sejenak, lalu perlahan mengangkat satu jari dan menunjuk ke atas. Simu langsung mengerti, setetes darah Phoenix S kemungkinan besar telah dibeli oleh seorang murid dari kalangan atas yang memiliki koneksi kuat. Kudengar paviliun Anda tidak hanya menjual materi spiritual dan barang-barang lainnya, tetapi juga informasi. Apakah penjaga toko tahu di mana energi yin yang luar biasa ini dapat ditemukan? Tanya Simu tiba-tiba, setelah jeda. Pelayan gemuk itu tertegun sejenak, lalu perlahan berkata,
Energi yin yang luar biasa ini luar biasa. Tempat asalnya seringkali berbahaya, dengan konsekuensi yang mengancam jiwa. Sebagai murid tanah suci, kau dapat mengumpulkannya seiring waktu dan akhirnya menukarnya dengan sumber daya. Sungguh tidak sepadan. Jika penjaga toko tahu, beritahu aku. Aku akan sangat berterima kasih. Sebelum pelayan gemuk itu menyelesaikan kata-katanya, ia disela oleh Simu. Saat berbicara, Simu mengeluarkan sekantong kecil batu roh dari cincin penyimpanannya dan menekannya ke tangan pelayan. Ia membuat keputusan ini karena tiba-tiba menyadari bahwa, dalam situasi saat ini, jika ia terus membeli bahan-bahan roh yang berkaitan dengan seni mendalam 9 revolusi melalui toko, hal itu akan mudah menimbulkan kecurigaan dan bahkan keserakahan. Lebih lanjut, bukan hanya ia tidak memiliki cukup batu roh, tetapi bahkan jika ia memilikinya, ia mungkin akan kesulitan bersaing dengan murid-murid tingkat atas yang kaya. Oleh karena itu, tampaknya lebih baik mengambil risiko mengumpulkannya sendiri. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, ini adalah pilihan terbaik saat ini. Baiklah, karena kita sama-sama manusia, aku akan berbagi sedikit informasi yang kumiliki. Di luar sana agak berbahaya, jadi hati-hati. Pelayan gemuk itu menyimpan tas berisi batu rohnya, lalu, entah dari mana, mengeluarkan sebuah petacian dan menyerahkannya kepada Simu. Terima kasih, penjaga toko, kata Simu sambil membungkuk setelah menerima peta itu. Ngomong-ngomong, kalau kau menemukan bahan roh langka lainnya di sana, kau bisa membawanya kembali dan menjualnya kepadaku. Aku pasti akan memberimu harga yang pantas, tambah pelayan gemuk itu. Bab 510, Bawah Tanah yang Dalam. Lebih dari sebulan kemudian, di pegunungan sekitar 10.000 mil di utara kota Kinglan. Es menyelimuti daratan, kepingan salju berputar-putar di mana-mana. Simu berdiri di depan pintu masuk gua yang gelap, terbungkus mantel bulu tebal, menggenggam petacian keriput, matanya berkedip-kedip. Peta itu bergoyang tertiup angin dingin, memperlihatkan 6 atau 7 lingkaran samar, yang sebagian besar telah dicoret, meskipun hanya satu yang tersisa. Angin dingin bertiup dari pintu masuk gua di depannya, dan ia merasakan gelombang dingin yang menusuk tulang terus-menerus menyerangnya. Dalam sekejap, lapisan es putih tebal menutupi rambut dan alisnya. Setelah berdiri di sana sejenak, ia menyarungkan petacian di tangannya dan melangkah maju ke dalam gua yang gelap gulita. Mantel bulu yang dikenakannya adalah artefak spiritual kelas rendah, dibeli di Tong Liu Fang seharga hampir 100.000 batu roh. Artefak itu tidak menawarkan kemampuan bertahan yang nyata, tetapi karena materialnya yang unik, artefak itu memiliki ketahanan yang cukup besar terhadap sihir yang dikaitkan dengan dingin dan es, menjadikannya ideal untuk lingkungan ekstrim seperti itu. Ketika Simu memasuki gua, lapisan salju telah menghapus jejak kakinya sepenuhnya, tak meninggalkan jejak. Gua itu gelap gulita dan bahkan lebih dingin, tetapi untungnya, dengan penglihatan spiritual dan mantel bulunya, ia tak perlu khawatir. Gua itu hanya memiliki satu lorong yang memanjang ke bawah. Ruang itu sempit, dindingnya seluruhnya terbuat dari batu padat, beberapa di antaranya cukup tajam, sehingga hampir tak bisa dilalui. Lorong-lorong lain mengharuskannya membungkuk atau menyamping agar nyaris tak bisa melewatinya. Setelah berjalan, kurang dari 1 mil, ia tiba di sebuah gua seluas lebih dari 3 meter. Seluruh ruang itu berbentuk oval samar, sekelilingnya tertutup es padat, sehalus cermin.
Sepertinya tak ada jalan keluar lain selain melalui jalan yang ia lalui. Mata Simo berkilat keemasan saat ia mengamati sekelilingnya, alisnya sedikit berkerut. Ia mengamati bahwa es di sekitarnya setebal lebih dari 3 meter, dan dasarnya terbuat dari batu padat. Tepat saat ia hampir kehabisan akal, sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan ia mendongak, lalu menunduk lagi. Jadi begitu, ia bergumam pada dirinya sendiri, mengumpulkan energinya dan menghantam tanah di bawahnya dengan pukulan yang kuat. Dengan ledakan dahsyat yang menggelegar, es di bawahnya retak dan runtuh, membuatnya jatuh terjerembab ke bawah dalam hujan es yang pecah. Dari udara, ia mengaktifkan teknik satu tangan, dan awan gas putih muncul di bawah kakinya, mengangkatnya ke atas dan menghentikan jatuhnya. Matanya melirik ke sekelilingnya, memperlihatkan bahwa sekelilingnya sepenuhnya tertutup es padat yang lentur, menjulang tinggi seperti cermin tegak. Ia tampak masih cukup jauh dari tanah di bawahnya. Ia melirik lubang menganga yang ditinggalkan oleh kejatuhannya, lalu memanggil mantra sihir di tangannya, menyeret awan energi itu ke bawah. Beberapa tarikan napas kemudian, terdengar suara, bang, pelan. Simo mendarat dengan selamat di tanah, tiba-tiba menyadari bahwa ia berada di sebuah gua bawah tanah yang luas menyerupai dunia kristal. Tanah di depannya miring ke bawah, tampak tak berujung kecuali beberapa pilar es dan batu. Ia berhenti, merenung sejenak, sebelum melanjutkan perjalanan. Semakin jauh ia berjalan, semakin ia merasa khawatir. Berjalan melintasi lanskap es ini, ia merasa seperti berada di dunia lain. Jalan di depannya terasa tak berujung, dan hawa dingin di udara semakin kuat, mencapai titik di mana hawa dingin yang menusuk menembus mantel bulunya dan meresap ke dalam tubuhnya. Bahkan saat ia menyalurkan kinya untuk melindungi diri, ia menggigil sesekali. Simo menggertakkan gigi dan terus berjalan. Ia berjalan selama hampir setengah jam. Selain tanah yang semakin rendah dan suhu yang mendingin, tidak ada yang berubah di sekitarnya. Mantel bulu dan ki pelindungnya kini hampir tak berguna. Simo tak bisa menahan tawa mendengarnya. Ia adalah seorang prajurit Earth Rank tingkat menengah, namun ia merasa seperti mati kedinginan. Tak berdaya, ia mengerahkan kekuatan magisnya, dan dua sayap api tiba-tiba menjulur dari punggungnya, menyelimuti tubuhnya sebelum melanjutkan perjalanannya. Setelah 1/4 jam berikutnya, ia berhenti lagi. Dinding es muncul di hadapannya, menghalangi jalannya. Simo menatap dinding es itu, ekspresinya berubah dari muram menjadi cerah. Menurut informasi dan peta yang diberikan oleh pemilik paviliun Tianbao, energi yin yang ekstrim hanya dapat ditemukan di tempat-tempat terdingin, biasanya jauh di bawah tanah. Hanya ada 7 kemungkinan lokasi di pegunungan yang sangat dingin ini, dan ia telah menjelajahi 6 lokasi pertama, semuanya sia-sia. Kini, ia berada di lokasi terakhir ini, tidak hanya yang terdingin, tetapi juga sekitar 10 mil di dalam tanah. Lokasi-lokasi sebelumnya hanya sekitar 2 atau 3 mil paling dalam. Ini berarti inilah lokasi yang paling mungkin untuk keberadaan energi yin yang ekstrim, namun belum ada yang ditemukan. Simo mendesah pelan dan mengamati dinding es di hadapannya. Sebening kristal, dinding itu berdiri 100 kaki tingginya, membentang tanpa henti ke kiri dan ke kanan, panjangnya tidak diketahui. Dong-dong, Simo melangkah maju, memukul-mukul es beberapa kali. Ia kemudian meletakkan telapak tangannya di atasnya, merasakan dingin yang menusuk tulang.
Suhu di sini sangat rendah. Berkat kultivasi sutra api kera merah dan perlindungan energi yang tertinggi dari tahap pertama seni mendalam 9 revolusi, seorang prajurit tingkat bumi biasa, bahkan dengan mantel bulu ini untuk menghangatkannya, pasti sudah lama membeku menjadi kristal es berbentuk manusia. Meskipun begitu, setiap saat yang dihabiskannya di sini dengan cepat menguras zenkinya, yang dibutuhkan untuk mempertahankan sayap api pelindung dari dingin. Setelah ragu sejenak, Simu melepaskan indera spiritualnya, mencari di dinding es. Bersamaan dengan itu, ia mengaktifkan penglihatan spiritualnya, mengintip melalui lapisan kristal es dan ke dalamnya, berharap menemukan petunjuk. Namun, pandangannya terus menampakkan hamparan es padat yang luas, tanpa tanda-tanda energi yin yang ekstrim sama sekali. Tanpa pilihan lain, Simu memilih arah dan melanjutkan penjelajahannya di sepanjang dinding es. Ia pantang menyerah sampai ia benar-benar menjelajahi area tersebut. Setelah berjalan sekitar setengah jam, ia tiba-tiba menemukan gua besar lainnya. Dinding es memanjang langsung ke dalamnya, membentuk dinding samping. Ia melangkah masuk dan langsung dilanda gelombang kecemasan. Gua ini juga kosong, dan suhunya tampak turun drastis. Meskipun keberadaan energi yin yang ekstrim mungkin terjadi dalam suhu sedingin itu, kerasnya lingkungan di sekitarnya jauh melampaui ekspektasinya. Melanjutkan pencariannya akan terus menguras zenki dan staminanya, menjadikannya usaha yang sia-sia. Tepat ketika Simu hendak duduk dan beristirahat, ia tiba-tiba merasa seperti telah menemukan sesuatu. Ia segera menutup matanya, dan ketika ia membukanya kembali, ia bergegas maju. Akhirnya, di bagian terdalam dinding es, ia menemukan tonjolan kecil yang tampak agak aneh. Simu menarik napas dalam-dalam saat melihat ini, matanya berbinar gembira. Ia baru saja menyadari bahwa arus dingin di sekitarnya seolah tertarik ke gua ini, dan akhirnya bertemu di tonjolan kecil ini. Simu segera mengaktifkan kemampuan mata rohnya, matanya kembali berkilau keemasan saat ia mengintip ke dinding es, ke tonjolan kecil itu. Dinding es di hadapannya panjangnya lebih dari 3 meter, terasa lebih tebal daripada dinding di kedua es. Isinya, melihat lebih jauh ke dalam, Simu melihat di tengah dinding es, lebih dari 10 helai udara tipis yang hampir transparan meliuk-liuk seperti ular. Melihat helai-helai ini, sebuah intuisi aneh tiba-tiba melonjak dalam dirinya, semakin kuat. Perasaan ini sangat mirip dengan yang ia rasakan saat bertemu darah sejati Ice Phoenix, kerinduan yang kuat terpancar dari lubuk hatinya, meskipun kali ini jauh lebih lemah. Yin Qi ekstrim. Hati Simu tiba-tiba bergejolak gembira. Ia hampir yakin bahwa benang-benang halus yang tersembunyi di dalam dinding es itu adalah Yin Qi yang ia cari. Namun, setelah ia tenang dan kembali tenang, ia tak bisa berkata-kata. Dinding es di sini tak hanya sangat dingin, tetapi juga tebal. Mematahkannya dan mengekstrak yin qi yang sangat kuat di dalamnya akan membutuhkan usaha yang luar biasa. Simu merenung sejenak, lalu membuka mulutnya. Sebuah tongkat hitam kecil, seukuran tusuk gigi, terlempar keluar. Dalam kilatan cahaya hitam, tongkat itu tiba-tiba berubah menjadi tongkat hitam panjang yang mencapai alisnya, yang ia genggam. Itu adalah tongkat besi Rui. Karena tongkat Rui telah dilebur dengan besi hitam meteorit, tongkat itu menjadi seperti besi meteorit Modao, sehingga mustahil untuk menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya. Untungnya, ukurannya bisa disesuaikan dengan keinginannya.
Jadi Simu mengecilkannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Simu menggenggam tongkat Rui dengan kedua tangan, mendorongnya ke depan dan mundur 2 langkah, menciptakan jarak antara dirinya dan dinding es. Setelah mengumpulkan kekuatan sepenuhnya, Simu tiba-tiba melangkah maju, menggenggam tongkat itu dengan kedua tangan, dan mengayunkannya sekuat tenaga. Bang! Suara keras bergema di atas es, membuat kristal-kristal es putih dan bubuk-bubuk berhamburan. Tongkat besi Rui, yang terguncang oleh kekuatan dahsyat itu, terlempar mundur. Simu terhuyung mundur beberapa langkah, memegang tongkat Rui di tangannya, sebelum akhirnya menyeimbangkan diri. Ia melirik titik tumbukan dan mengerutkan kening. Ia melihat lekukan melingkar, berdiameter sekitar 3 meter, dengan retakan-retakan seperti jaring laba-laba di dinding es yang luas. Retakan itu tampak padat, tetapi sebenarnya hanya di permukaan, tidak menembus jauh ke dalam dinding. Jelas, hantaman kuat itu tidak menimbulkan kerusakan berarti pada dinding es yang tebal. Simu melirik ke tengah lekukan sebelum tongkat hitam panjang di tangannya tiba-tiba memendek, berubah menjadi tongkat hitam kecil, yang ia masukkan ke dalam mulutnya. Dengan suara mendesing, 2 sayap merah tua yang tadinya menyelimuti Simu tiba-tiba terbuka, dan api putih menyembur dari lengan kirinya. Bersamaan dengan itu, garis-garis merah tua muncul di sepanjang lengannya. Tanpa sayap, Simu sama sekali tidak merasa kedinginan. Sebaliknya, gelombang panas menjalar ke seluruh tubuhnya, menghangatkannya dari ujung kepala hingga ujung kaki, menghadirkan rasa nyaman. Saat api putih di lengan kiri Simu menyala, suhu di sekitarnya meningkat drastis. Saat itu, Simu mengintip melalui dinding es dan melihat energi dingin dan suram yang tersembunyi di dalamnya, seolah dirangsang oleh energi yang dari tangan kirinya, menjadi lebih aktif, terus-menerus menyerang dinding es, mencoba menyerbu Simu.